Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, adik-adik yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita berupa nikmat-nikmat yang tentunya kita tidak akan bisa menilai dan menghitung nikmat tersebut. Adik-adik yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini, kembali lagi bertemu pada Amirido dalam belajar bersama dengan tujuan untuk mengangkat dan menambah ilmu kita di hadapan Allah Ta'ala. Adik-adik yang semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala, qadarullah hari ini Allah telah menurunkan hujan bagi kita semua, di mana hujan merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan hujan merupakan nikmat yang Allah berikan untuk bumi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sudah senantiasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, ya, karena Allah telah menurunkan hujan kepada kita dan kita bersyukur akan turunnya hujan tersebut. Adik-adik, insya Allah hari ini Amirido akan menyampaikan beberapa hal mengenai kenapa kita harus berdoa kepada Allah. Dan hanya kepada Allah lah kita berdoa. Sebelumnya Ami ingin mengatakan bahwasanya seorang muslim tentulah harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dilahirkan menjadi seorang muslim. Tentunya nikmat terbesar dalam hidup kita adik-adik adalah lahir dalam keadaan muslim. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, hanya agama Islam, agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Ali Imran Allah mengatakan, "Inad dina indallahil Islam." Ya, jadi merupakan suatu keselamatan bagi kita jika kita lahir dalam keadaan muslim. Yang kedua, kita mengetahui bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan Allah sudah mengingatkan kita dalam surat Ali Imran juga, ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kita mati atau meninggal dalam keadaan bukan muslim, kecuali kita dalam keadaan muslim, ya. Jadi kita meninggal dalam keadaan muslim atau keadaan berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itulah mukadimah kita hari ini adik-adik. Nah, berbicara tentang doa adik-adik semua, kita mengetahui bahwasanya umat Islam adalah hamba Allah yang fakir, yang tidak memiliki apa-apa. Kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala ya yang maha kaya, yang memiliki segalanya, ya, yang menguasai langit dan bumi beserta isinya. Jadi kita adalah orang fakir. Semua yang kita miliki di dunia ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala, adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya selaku orang yang fakir, selaku orang hamba yang tidak memiliki apa-apa, ya, tentunya kita hanya bisa meminta. Ya. Meminta kepada siapa? Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi, kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pintar adik-adik semuanya, ya. Adik-adik yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang semoga nantinya menjadi anak yang soleh dan soleha, tidaklah kita berdoa melainkan Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkannya kepada kita. Tidaklah kita berdoa melainkan sudah diajarkan Rasulullah SAW kepada kita. Jadi bahkan Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Ghafir ayat ke-60, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Yang artinya, berdoalah kalian kepadaku, kepada Allah maksudnya, niscaya Allah akan perkenankan doa kita. Allah akan ijabah doa kita. Jadi, perintah doa ini Allah yang memberi perintah kepada kita. Jadi adik-adik, hendaknya kita sebagai seorang muslim harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak boleh malas dalam berdoa, ya. Karena doa Allah yang memerintahkannya. Dan orang-orang yang tidak mau berdoa, orang-orang yang malas berdoa, ya,
bisa termasuk dalam golongan orang-orang yang sombong. Nah, Ami tanya kepada adik-adik yang ada di sini maupun di rumah, mau nggak kita menjadi orang-orang yang sombong? Mau nggak kita termasuk jadi orang-orang yang sombong? Oleh karena itu, kita harus terus berdoa kepada Allah. Terus meminta kepada Allah. Karena kita tidak memiliki apa-apa. Ya, Ami ridho harus berdoa kepada Allah. Adik-adik harus berdoa kepada Allah. Kita tidak memiliki apa-apa. Hanya Allah lah yang memampukan kita memiliki apa yang kita inginkan. Allah lah yang mengabulkan dan menjadikan kita memiliki apa yang kita inginkan. Ya, jadi adik-adik, ya, berdoalah kepada Allah, ya. Nah, doa di sini ada dua. Pertama, doa ibadah, yaitu sholat yang kita laksanakan atau sesuai dengan syariat yang kita laksanakan. Jadi sholat kita itu termasuk doa. Yang kedua, doa masalah, doa permintaan yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa ini adik-adik semua, ya, banyak sekali doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya. Baik doa yang Allah firmankan dalam Al-Quran maupun doa-doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Nah, adik-adik banyak sekali doa dalam kehidupan kita sehari-hari, adik-adik, ya. Bahkan mungkin di sekolah kita sudah mempelajari beberapa doa yang kita sudah menghafalnya. Contohnya apa? Doa apa? Doa sebelum makan, doa mau tidur, doa bangun tidur. Kemudian doa apa lagi? Doa turun hujan. Sekarang nih hari Ahad turun hujan, ya. Ada doa yang diajarkan, ya. Doa ketika ada petir atau gemuruh, dan masih banyak lagi doa-doa dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi sempurna sekali agama kita, agama Islam ini adik-adik, di mana setiap yang kita laksanakan, kegiatan aktivitas yang kita laksanakan, ada doa-doa yang telah diajarkan. Masya Allah, Allahu Akbar. Ya, jadi salah satunya apa? Doa apa? Doa ketika kita keluar rumah. Apa doanya? Doa keluar rumah contohnya? Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Kemudian setelah kita keluar rumah, kita menggunakan kendaraan. Apa doanya yang diajarkan Rasulullah SAW pada kita? Ada doa lagi setelah itu. Apa doanya? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dan masih banyak doa-doa lagi, ya. Doa yang diajarkan Rasulullah, doa kita meminta perlindungan, doa meminta ilmu, doa zikir pagi dan zikir petang. Banyak sekali ya adik-adik doanya, ya. Dan kita, ya, senantiasa hendaknya membawa doa tersebut dalam keseharian kita, ya. Jika adik-adik belum hafal doa, boleh bawa buku doa, ya. Sekarang kan ada tuh jual buku doa anak-anak tuh. Minta beli ikan sama orang tuanya buku doa. Insya Allah bermanfaat untuk kita. Insya Allah, ya. Nah, adik-adik pun selain doa-doa yang diajarkan Rasulullah SAW, kita juga bisa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala doa yang kita inginkan, permintaan yang kita inginkan. Misalnya adik-adik pengen bisa belajar dengan baik. Misalnya adik-adik pengen bisa mengerti pelajaran bahasa Arab. Misalnya adik-adik pengen bisa mengerti belajar Al-Quran, ya, menghafal Al-Quran. Minta kepada Allah. Sesungguhnya bagi Allah sangat mudah untuk mengabulkan doa-doa kita, ya adik-adik, ya. Jangan pernah berhenti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nih Ami ingin menyampaikan pada adik-adik yang ada di rumah maupun yang ada di sini, untuk hal sepele pun kita mintanya hanya pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Para salaf terdahulu, ya, orang-orang yang terdahulu, adik-adik, nih Ami mau sedikit cerita nih, bahwasanya mereka itu untuk hal-hal kecil mereka meminta pada Allah. Contohnya garam dapur di rumahnya habis. Kemudian tali kambingnya tidak ada. Mereka meminta kepada Allah. Meminta garam kepada Allah. Meminta tali untuk kambing mereka kepada Allah. Hal ini membuktikan bahwasanya hanya pada Allah lah tempat kita meminta. Hanya pada Allah lah tempat kita memanjatkan doa. Ya. Sampai sini paham adik-adik semua? Alhamdulillah, ya. Nah, di sini Ami juga ingin menceritakan kisah Nabi Zakaria. Ada yang tahu siapa Nabi Zakaria? Ada yang tahu nggak siapa Nabi Zakaria? Iya, dia adalah Nabi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam
adalah seorang nabi yang merupakan ayah dari Nabi Yahya alaihi salatu wassalam. Ya. Nabi Zakaria adalah nabi yang sampai tua belum dikaruniakan seorang anak. Namun Nabi Zakaria selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari tuanya. Dalam surat Maryam Allah berfirman ayat keempat, ya. Qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su sayba wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Nabi Zakaria berdoa kepada Allah, berkata pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sesungguhnya tulangku sudah mulai lemah, rambutku sudah mulai beruban, maksudnya kepalanya sudah mulai beruban. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, dan aku tidak pernah kecewa dalam berdoa kepadamu. Menunjukkan apa? Menunjukkan dari saat muda sampai tua Nabi Zakaria selalu berdoa kepada Allah untuk meminta dikaruniakan seorang anak. Ya, Masya Allah, Nabi Zakaria dari usia muda sampai tua, ya, berdoa kepada Allah dan tidak pernah kecewa dengan berdoa kepada Allah. Pertanyaan Ami, apakah Allah kabulkan doa Nabi Zakaria? Allah kabulkan? Iya, Allah kabulkan dengan lahirnya Nabi Yahya alaihi salatu wassalam yang menjadi nabi kita, nabi juga menjadi nabi yang merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, adik-adik, ini menunjukkan bahwasanya, ya, janganlah kita pernah menyerah dalam berdoa kepada Allah. Teruslah kita berdoa dan jangan pernah berhenti berdoa kepada Allah, dan jangan kita bersikap sombong. Orang yang malas berdoa adalah orang-orang yang sombong. Ayo, mau nggak jadi orang-orang yang sombong, adik-adik? Nggak mau, ya. Oleh karena itu jangan pernah berhenti berdoa. Sekali lagi, nasihat untuk diri Ami Ridho pribadi dan kita semua agar senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan yang tadi Ami katakan, untuk hal-hal kecil pun hal-hal remeh pun kita memintanya pada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami adik-adik semua? Nah, ini ada pertanyaan misalnya, Ami Ridho, ini anak sudah berdoa nih Ami Ridho siang dan malam, pagi dan sore, tapi kok belum dikabulkan? Ya, tentunya apa yang kita doakan dan kita mintakan pada Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah disia-siakan Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 kemungkinan di sini, adik-adik. Yang pertama, bisa jadi Allah akan langsung kabulkan doa kita tersebut, permintaan kita tersebut di dunia. Yang kedua, Allah akan kabulkan doa kita di akhirat. Dan yang ketiga, Allah akan hindarkan kita dari suatu keburukan. Ya, Masya Allah, ya. Dan Allah lah yang maha penyayang kepada hamba-hambanya. Allah sayang sama kita. Allah tidak akan pernah menyiakan doa-doa kita. Oleh karena itu, hanya pada Allah lah kita berdoa. Fahim tum? Fahimna, Masya Allah, adik-adik, ya. Dan doa ini adalah ibadah yang agung, ya. Semakin banyak kita berdoa kepada Allah, semakin banyak hamba Allah berdoa kepada Allah, maka semakin apa, nak? Semakin dekat pada Allah. Semakin kita dekat pada Allah. Mau nggak kita menjadi hamba-hamba yang dekat pada Allah? Mau, ya. Kita, Ami Ridho, kita semua mau menjadi hamba-hamba yang dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan lupa berdoa, ya. Ini banyak sekali doa-doa kan yang sudah diajarkan tadi kan. Contohnya doa ketika turun hujan. Apa doanya? Allahumma shayyiban nafi'an. Dan di sini Ami juga ingin menyampaikan bahwasanya ada waktu-waktu yang mustajab untuk dikabulkan doa. Ada yang tahu nggak adik-adik? Mau tahu nggak adik-adik? Nih salah satunya, ya. Ami tidak menyebutkan semuanya, ya. Pertama, ketika antara setelah azan dan iqamah, ya, itu ada doa yang mustajab. Kedua, kapan? Di sepertiga malam terakhir. Ketiga, apa, nak? Adik-adik semua apa? Ketika turun hujan, itu ada doa yang mustajab. Jadi ini ketika hujan nih sekarang nih, berdoa yang banyak kita memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan pernah berhenti dan jangan pernah bosan untuk meminta pada Allah. Karena Allah lah yang maha mampu untuk mengabulkan doa-doa kita. Siapa lagi? Kepada siapa lagi kita meminta, adik-adik? Ya, Ami tanya, kepada siapa lagi kita meminta? Kepada siapa lagi kita memohon? Kalau bukan kepada
Allah. Karena hanya Allah lah yang mampu untuk mengabulkan doa-doa kita. Bisa dipahami adik-adik? Bisa. Oleh karena itu yuk mulai sekarang nih, Ami mengajak diri Ami dan kita semua yang ada di sini untuk senantiasa selalu berdoa kepada Allah, memohon pada Allah. Misalnya ada orang yang jahat sama kita, kita memohon pada Allah. Ya, misalnya kita berbuat dosa, kita mohon ampun pada Allah. Kita minta sepeda, kita minta pada Allah. Ya, kemudian supaya kita bisa pintar, kita minta pada Allah. Supaya kita bisa menghafal Al-Quran, minta pertolongan Allah. Dengan kita terus meminta kepada Allah, ya, dan memohon pada Allah, niscaya kita bisa menjadi hamba yang dekat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Allahumma amin. Ya, baik adik-adik, mungkin hanya itu dulu yang bisa Ami sampaikan hari ini. Apa yang benar datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa yang salah dan keliru datang dari Ami ridho pribadi. Dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Semoga apa yang Ami sampaikan ini bisa bermanfaat bagi adik-adik semua. Ami akhiri, kita tutup dulu dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.